Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya Rafika Mustaqimawarda, mari kita simak Parliamentary selengkapnya. Pemirsa, hari kedua reses masa sidang 3 tahun 2021-2022, anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar reses di Kecamatan Rapocini. Debbie Rusdin ajak pemuda manfaatkan perpustakaan provinsi di Jalan Alauddin, Makassar. Hari kedua reses masa sidang 3 tahun 2021-2022, anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar Debbie Purnama Rusdin melakukan reses temu konstituen dengan warga Kecamatan Rapocini. Dalam reses ini, warga mengadukan permintaan pembangunan perpustakaan lorong yang dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai. Warga juga meminta pemerintah agar kembali diadakan bantuan tambahan makanan di Posyandu, karena dalam 2 tahun terakhir makanan tambahan seperti susu formula untuk balita, bubur ASI tak ada lagi disediakan di kelurahan. Menanggapi aduan warga, Debbie Rusdin menjelaskan bahwa program perpustakaan lorong adalah program dari pemerintah provinsi dan sudah berjalan. Dengan program tersebut, perpustakaan lorong telah dibangun di sejumlah tempat di Makassar. Pada kesempatan itu, Debbie Rusdin mengajak para pemuda agar berkunjung ke perpustakaan provinsi di Jalan Alauddin. Ia menjelaskan perpustakaan di Alauddin sangat bagus dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung. Terkait bantuan tambahan makanan di Posyandu, Lurah Bantabantaeng Adi Mulyadi Yakub hadir dalam reses itu, menjelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar melalui Musrembang telah memprogramkan kembali bantuan tambahan makanan di Posyandu. Tim Liputan Celebes TV. Jadi ada yang namanya perpustakaan. Di dalamnya itu disiapkan. Pemirsa, permasalahan sistem zonasi tidak pernah lepas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai sistem zonasi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan angkat bicara terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di berbagai tingkatan sekolah di Indonesia. Menurutnya, demi pemerataan pendidikan di Indonesia, sistem zonasi dalam PPDB merupakan kebijakan yang kurang tepat untuk diterapkan. Kebijakan tersebut terkesan terpaksa dilakukan dan mau tidak mau disesuaikan, terutama bagi sistem pendidikan di daerah-daerah pelosok yang belum menyentuh sistem informasi digitalisasi. Jujur saja, kalau saya pribadi, sebenarnya apalagi kalau kita mau berbicara pemerataan pendidikan, sebenarnya ini belum tepat. Karena apa? Belum terdistribusi sarana dan prasarana secara merata ke seluruh pelosok. Bahkan tidak semua daerah sudah bisa mengakses namanya informasi secara digitalisasi. Tetapi ini dipaksakan karena ini kebijakan pusat. Mau tidak mau kita di daerah harus menyesuaikan diri. Jadi kalau ditanya apa sudah tepat, memang belum tepat menurut saya. Tetapi apa boleh buat, karena program pusat, kita di daerah harus menyesuaikan. Ia berharap semua daerah yang mengalami kendala terkait sistem zonasi harus menyampaikan keluhannya ke pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dapat dievaluasi. Fitri Herunisa, Celebes TV. Pemirsa, kendala pelaksanaan PPDB tahun 2022 dapat sorotan dari Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dewan menilai hal tersebut merupakan kesalahan fatal penyedia layanan dan tidak bisa ditolerir. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022 tidak lepas dari berbagai kendala teknis, seperti blank spot atau kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak tercover sinyal komunikasi. Hal tersebut diungkap oleh Rahman Pina selaku Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang mendapat laporan dari sejumlah kepala sekolah maupun operator PPDB. Kader fraksi Partai Golkar itu menilai kendala tersebut merupakan yang terburuk sejak 3 tahun terakhir.
Ia juga menegaskan kesalahan fatal penyedia server tersebut tidak bisa ditolerir. Ini kesalahan yang paling fatal dilakukan oleh penyedia server. Ya. Saya dapat laporan dari teman-teman kepala sekolah, operator. Ini memang sejak 3 tahun terakhir yang paling buruk dibanding pada saat tahun lalu yang server dari Telkom itu jauh lebih bagus. Oleh karena itu, ya, saya kira nanti setelah penerimaan siswa baru kita akan minta pertanggungjawabannya kenapa level strategis ini penerimaan siswa baru yang melibatkan begitu banyak orang, ya, ini kemudian seperti yang terjadi sekarang ini. Saya kira harus ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga dan juga saya kira dari Sebagai Ketua Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, Rahman Pina mengaku akan meminta pertanggungjawaban dari pihak ketiga dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Fitri Herunisa, Celebes TV. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan komposisi baru alat kelengkapan Dewan dalam rapat paripurna yang digelar Kamis 23 Juni 2022. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan komposisi baru alat kelengkapan Dewan. Rapat tersebut digelar di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Perubahan alat kelengkapan Dewan merupakan hal yang rutin dilakukan 2 tahun 6 bulan, di mana ada reposisi dan rolling alat kelengkapan Dewan, dijelaskan dalam pasal 107-118 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Saharudin Aldrip mengatakan, hampir seluruh komisi dan badan bergeser dalam perubahan AKD tersebut. Nantinya pula dari 80 legislator Sulsel akan dipilih 5 pimpinan di tiap komisi. Dalam rapat paripurna tersebut juga dilakukan perubahan tata tertib berdasarkan Peraturan nomor 1 tahun 2019 yang menjadi pedoman pimpinan dan anggota Dewan dalam menjalankan tugas. Adapun yang akan diubah yaitu Komisi A berubah menjadi Komisi 1, Komisi B berubah menjadi Komisi 2, dan seterusnya. Pergeseran anggota dari komisi dan badan-badan untuk membagi dan merolling tugas-tugas dan tanggung jawab setiap komisi mulai dari Komisi A sampai Komisi E. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, berikut komposisi baru alat kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel tahun 2022-2024.
Pemirsa, DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Dalam rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, terdapat sisa lebih anggaran atau silpa karena APBD Sulsel tahun 2021 defisit sebesar 157,8 miliar rupiah dari total pengelolaan anggaran APBD pokok di tahun yang sama sebesar 10,7 triliun lebih. Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulsel menjabarkan anggaran belanja daerah sebesar 10,3 triliun lebih dan sampai dengan 31 Desember 2021 terrealisasi 10 triliun lebih atau mencapai 96,41%. Sementara anggaran belanja daerah dianggarkan sebesar 10,7 triliun lebih dan sampai dengan 31 Desember terrealisasi sebesar 10,1 triliun atau lebih mencapai 94,49%. Sedangkan anggaran pembiayaan daerah pada penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 388,5 miliar rupiah dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 388,4 miliar rupiah atau lebih mencapai 99,7%. Gubernur Sulsel menjelaskan jika ada beberapa kendala target pendapatan tahun anggaran 2021, yaitu belum tercapainya target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak tercapai, serta adanya dana alokasi khusus yang tidak terrealisasi. Ardi Jaho, Celebes TV. Dalam masa kerja tersebut, maka dikembalikan ke Bapemperda. Pemirsa, Andi Januar Jauri, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta pemerintah provinsi untuk memperhatikan nasib para pedagang kaki lima di taman kawasan CPI Kota Makassar setelah berkali-kali diusir dan ditertibkan. Polemik izin berjualan para pedagang kaki lima di taman kawasan CPI Kota Makassar belum menemui titik terang. Menanggapi hal tersebut, Andi Januar Jauri selaku Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan, pihak eksekutif dan legislatif akan merujuk pada regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan barang milik daerah. Akan tetapi jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, Januar menilai sangat tidak mungkin para PKL memenuhi kriteria tersebut. Meskipun begitu, kader fraksi Partai Demokrat tersebut meminta agar pemerintah provinsi memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap nasib para PKL yang menjadi korban reklamasi CPI tersebut. Kami juga diikat oleh ketentuan-ketentuan dan regulasi. Kami sebagai penegak perda, penegak semua hierarki dari atas ke bawah, tentu harus tunduk dan patuh. Tetapi bukan berarti kami menggunakan kacamata kuda untuk menggunakan regulasi itu dan tidak mengakomodatif. Ya tentu beberapa regulasi lainnya membuka ruang untuk itu. Itulah gunanya kenapa kami sebagai lembaga legislatif yang tugasnya melakukan harmonisasi dari seluruh regulasi yang berhubung dan terkait satu dan yang lain. Terakhir, dikabarkan para pedagang ditertibkan oleh Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan pembongkaran lapak jualan dan kini para pedagang berjualan menggunakan meja. Fitri Herunisa, Celebes TV. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan silaturahmi DPRD Kabupaten Wajo dan DPRD Kabupaten Jeneponto. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan diantaranya terkait bantuan bibit tanaman dan rehabilitasi Danau Tempe. PMK itu per orang per kali, jadi one way, tanpa harus melampirkan. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan silaturahmi DPRD Kabupaten Wajo dan DPRD Kabupaten Jeneponto pada Kamis sore. Dalam silaturahmi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sele KS Dalle dan Legislator Komisi B, Samsudin Carlos, menerima rombongan di ruang rapat lantai 2. Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal, salah satunya terkait permohonan bantuan Pemkab Wajo untuk pengadaan bibit. Selain itu juga membahas persoalan di Danau Tempe untuk bagaimana membuat regulasi khusus dalam pengelolaan Danau Tempe. Kita akan membackup kalau dia sifatnya butuh kebijakan penganggaran, tentu saja seperti bantuan pendidikan,
nanti kami ini momentumnya pas karena dalam waktu dekat kita akan membahas APBD perubahan, mudah-mudahan di APBD perubahan kita bisa dorong itu. Yang kedua terkait dengan regulasi, yakni adanya perda secara khusus tentang pengelolaan danau tempe. Ini juga di momen APBD perubahan termasuk program perda, mungkin kita bisa dorong untuk masuk di program perda perubahan di 2022. Kalau tidak memungkinkan di 2023 masih ada waktu, saya kira. Itu hal-hal yang disampaikan. Rombongan DPRD juga membawa proposal kepada Gubernur Sulsel perihal permohonan bantuan benih ikan untuk restocking di Danau Tempe. Sebanyak 1 juta bibit ikan dengan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, jawaban pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dinilai belum menyentuh substansi pertanyaan sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pada malam hari ini, termasuk kelompok pakar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada Senin kemarin. Rapat tersebut diawali dengan penyampaian dari seluruh perwakilan fraksi, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna menjawab pertanyaan yang diajukan para fraksi terkait pertanggungjawaban APBD tahun 2021. Namun dari total 23 halaman yang dibacakan mengenai tanggapan tersebut, dinilai belum menyentuh substansi dari pernyataan yang diajukan oleh sejumlah fraksi, seperti fraksi Partai Golkar, Demokrat, hingga Partai Nasdem. Ada satu hal yang paling substansi Pak Gubernur, Pak Sekda, yaitu materi tentang rekomendasi LKPD 18 poin itu yang kami sangat tuntut sikap dan komitmen untuk bisa diberikan apresiasi dalam rancangan daripada Ranperda tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun 2021 ini. Saya kira pembahasan nantinya kami akan kawal melalui delegasi fraksi Partai Demokrat di seluruh alat kelengkapan dan komisi. Setelah mencermati tadi jawaban yang diberikan oleh Pak Gubernur terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan, kita apresiasi Pak Sekro sudah membaca 23 halaman. Bahwasanya ada beberapa hal-hal yang tidak secara jelas terjawab dari pertanyaan yang kami sampaikan, tapi tentu saja ini akan menjadi catatan untuk kami dan teman-teman fraksi yang tersebar di komisi untuk diperdalam dalam pembahasan di komisi masing-masing dan di Banggar. Tetapi sebagian substansi yang ditanyakan oleh fraksi Partai Golkar belum terjawab dengan tuntas. Oleh karena itu, kami berharap jawaban yang belum tuntas itu bisa dijawab secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski demikian, semua fraksi setuju agar proses tersebut tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya dan berharap semua kepala OPD dapat hadir langsung dalam pembahasan lebih dalam di komisi-komisi terkait. Fitri Herunisa, Celebes TV. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat kerja dalam rangka pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Dewan menyoroti kinerja Dinas PUTR yang dinilai kurang dalam melakukan fungsi pengawasan. Mudah-mudahan kemitraan kita insya Allah di 2,5 tahun terakhir ini bisa berjalan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri rapat kerja dalam pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Turut hadir Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dalam rapat tersebut, salah seorang anggota Dewan menyoroti kerja-kerja Dinas PUTR yang dinilai kurang dalam melakukan fungsi pengawasan. Selain itu, banyaknya pekerjaan infrastruktur dari tahun 2021 hingga saat ini yang belum terlaksana.
Jadi pada saat rapat tadi kita tekankan bahwa mohon pengawasan itu dilakukan dengan maksimal mulai dari awal hingga akhir. Dalam artian ketika sebuah pekerjaan mau ditenderkan, saya tadi minta mohon untuk dispesifikkan kualifikasinya, sehingga nantinya yang menang tender itu bukanlah dalam tanda kutip perusahaan yang abal-abal gitu, karena ada beberapa pekerjaan di beberapa kabupaten yang ternyata tidak selesai pekerjaannya karena itu tadi kontraktor yang terpilih untuk melakukan pekerjaan dia tidak siap secara dana, alat dan sebagainya, sehingga akhirnya pekerjaan itu tidak tuntas. Dirinya menekankan perlunya Kadis PUTR untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur di sejumlah jalan. Fraksi Gerindra itu menambahkan berharap agar Kadis responsif terkait adanya pengaduan dari masyarakat. Ardi Jaho, Celebes TV. Sasaran utama outputnya apa, asas manfaatnya apa. Tetapi yang terjadi meresahkan daripada masyarakat, sehingga Pemirsa, dalam rapat Dewan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pembahasan Ranperda, Komisi E menyoroti persoalan yang krusial, salah satunya sistem PPDB. Evaluasi ya. Saya kira memang Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri rapat kerja dalam pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rapat tersebut, persoalan PPDB menjadi salah satu yang dibahas. Para anggota Dewan menekankan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi agar tidak menimbulkan polemik yang serius dalam PPDB 2022 karena menyangkut keberlanjutan sekolah. Selain itu, anggota Dewan juga banyak memberikan masukan khususnya kepada Disdik Sulsel untuk bagaimana dapat melakukan penyempurnaan terhadap proses PPDB. Pada prinsipnya, seluruh hal yang dilakukan untuk kegiatan dan program yang dilaksanakan itu sedang kita bicarakan. Salah satu hal krusial atau poin yang banyak disoal adalah soal PPDB itu. Tentu kita berharap bahwa PPDB tahun ini tidak lagi menimbulkan persoalan-persoalan yang serius, karena ini menyangkut keberlangsungan sekolah dari anak-anak kita, dan tentu kita banyak memberi masukan kepada teman-teman di distrik untuk melakukan penyempurnaan terhadap proses PPDB. Dengan adanya Ranperda diharap evaluasi yang diberikan dapat memberikan solusi kepada dinas terkait sehingga kualitas pendidik menjadi lebih baik. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimawarda pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan mari segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.